أعوذ بالله مغفر بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Salatan wassalamu ala rasulih Muhammadin wa alihi wasallam. Para jamaah rahmati Allah, alhamdulillah setelah Ramadan dan Syawal sempat libur, sudah 2 kali kita melaksanakan pengajian pagi ini. Semoga diberkahi oleh Allah SWT. Sesungguhnya kalau bicara tentang konsistensi dan komitmen, saya juga takut sebenarnya ngaji yang berat-berat ini, karena itu mengenal pada diri sendiri. Tapi kita niati, kita belajar, kita mencoba memulai, mudah-mudahan bisa. Kalau takut terus, tidak bisa-bisa kita. Jadi antara saya dengan para jamaah sesungguhnya tidak ada perbedaan, sama-sama belajar. Cuma kami yang menyampaikan. Karena kemarin kita ditanya apa manfaatnya mengaji alhamdulillah begitu dalam dan istighfar begitu dalam. Sekarang kita akan mengkaji tentang rahasia tasbih. Ini kalau diungkap memang sangat dalam sekali, dan kalau kita bisa merasakan dan menghayati, tiba-tiba pribadi kita berubah. Gak usah direkayasa, tiba-tiba pribadi kita akan berubah. Apakah itu dirasakan setiap orang? Insya Allah dirasakan setiap orang. Para jamaah rahmati Allah, surat As-Sajdah tadi yang kita ambil adalah ayat 15. Innama yu'minu, biasanya innamal mu'minu, innamal mu'minuna, biasanya kayak gitu. Ini innama yu'minu, pakai kata kerja, biasanya tidak kata kerja. Sesungguhnya orang yang terus melakukan dinamisasi keimanan, bekerja terus, dia dinamis. Yu'minu itu mudhari', terus menerus, kontinu. Jadi rahasia Al-Quran itu satu kata aja sudah luar biasa. Bedanya innama yu'minu dengan innamal mu'minuna. Ketika Allah menyebutkan di sini adalah yu'minu, orang yang punya konsistensi, yang kontinu terus-menerus beriman kepada Allah SWT di ayatina, terhadap ayat-ayat Allah. Alladzina idza dzukiru, dan orang-orang itu ketika diberikan peringatan, diingatkan dengan ayat-ayat Allah. Di sini tidak dijelaskan idza dzukiru itu siapa yang mengingatkan. Apakah Allah? Apakah Rasul? Apakah orang lain? Subjeknya, pemberi perintah dan disebut.
untuk menunjukkan dari manapun saja datangnya peringatan bagi orang-orang yang beriman, orang itu akan menerima dari manapun saja. Mohon maaf, dari mulut siapapun saja. Kalau itu berupa peringatan dan hak kebaikan, kita harus bisa menerima. Itu ciri-ciri orang beriman. Apakah itu seorang murid, apakah itu seorang santri, atau orang itu orang yang tidak kita kenal, dari manapun asalnya, statusnya, kalau itu kebenaran, kita harus terima. Maka di sini disebutkan idza dzukiru biha. Ketika kita mendapatkan atau peringatan, diingatkan oleh siapapun saja, maka kita harus bisa. Kadang-kadang status itu mempengaruhi kita menerima satu nasihat. Kalau yang menasihati pakai suka baru kita terima. Kalau yang menasihati pas pakai jin, tunggu dulu, kamu siapa? Sehingga kita ini seorang muslim harus pandai menerima kebenaran, muatan atau isi kebenaran. Jangan melihat kemasannya. Ini yang penting para jamaah rahmat Allah. Ciri-cirinya orang yang beriman ketika mendapatkan peringatan, baik itu langsung berbunyi teks Al-Quran maupun muatan yang ada dalam Al-Quran, kharru sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dia akan kemudian tersungkur. Tersungkur bukan jasmaninya, tapi yang tersungkur hatinya. Hati yang kadang-kadang mengatakan saya cukup, saya lebih baik, saya lebih pintar, tiba-tiba tunduk. Saya ini banyak kekurangan. Orang-orang beriman ciri-cirinya kalau mendapatkan peringatan itu menerima dan melepas baju status strata pendidikannya. Misalnya saya diingatkan Pak Sis, pasti kan baru S2 ya? Bukan calon Pak Sis. Kalau ini buktinya sama nggak pernah di S3 begitu. Kalau dokter itu namanya kandidat, bukan calon. Kalau calon itu bupati, calon kepala desa. Ini kelihatan nggak pernah kuliah gitu. Mulai minggu yang lalu saya disebut kuliahnya baru 2 minggu. Itu sudah 1 bulan yang lalu ngomongnya 2 minggu. Dan terus padahal sudah bulanan, baru 2 minggu terus. Ya maklum nggak pernah tahu kan. Jadi ketika ada orang S1 mengingatkan S3, kalau itu benar, kita harus mengatakan atribut doktor, atribut profesor ditanggalkan dan harus menerima kebenaran. Itu benar. Kita harus bisa menerima itu. Anak kita kadang-kadang mengingatkan kita harus menerima itu. Hati yang tersungkur menunjukkan ketundukan kepada Allah dan menerima kebenaran itu harus sujadah. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Para jemaah rahmati Allah, kelanjutan ini adalah sujadah, yaitu kemudian dia sujud, kemudian dia bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yastakbirun, dan kemudian tidak ada kesombongan lagi. Ayat ini mengingatkan kita bahwa pasangan dari tasbih itu tahmid. Setelah tasbih, tahmid. Wasabbahu bihamdi. Dan kemudian tasbih dengan tahmid. Binya bisa bermakna dengan. Kalau begitu, orang bertasbih itu bisa diingatkan oleh Haji Muslihat. Ini ngajinya terlalu berat.
Tidak apa-apa, biar kena. Yang berat harus kena, yang ringan harus kena. Tasbih itu isinya tahmid. Tasbih itu isinya tahmid. Jadi kalau ditanya tasbih itu apa? Tasbih adalah pujian-pujian kepada Allah. Itu kalau menggampangkan. Kalau di dalam S3 ya, tasbih itu penjelas dari tahmid. Isi yang ada di dalam tahmid. Jadi tahmid itu meta teorinya tasbih. Agak jelas. Sesuatu yang ada di dalam tahmid itu disebut tasbih. Ketika kita mengucap alhamdulillah, sesungguhnya kita sedang mensucikan Allah. Kita telah mengucap subhanallah. Karena di dalam alhamdulillah ada subhan. Coba fasabbih bihamdi. Fasabbih, maka bertasbihlah bihamdi, dengan memuji Rabbika, Tuhan kamu, dengan memuji. Bertasbihlah dengan memuji. Jadi memuji Allah itu sungguhnya adalah bertasbih. Wa hum la yastakbirun. Orang-orang yang bertasbih dan bertahmid itu kemudian tidak akan ada yang kesombongan lagi. Ini orang-orang yang beriman kepada Allah sesungguhnya, dan seharusnya begitu. Jangankan kita, guru halilintar itu pun bertasbih. Wasabbihur ra'atu, bahwa guru itu bertasbih kepada Allah bihamdi, dan dia juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikah, termasuk para malaikat, min khifatihi, dengan rasa takut. Bentuk tasbihnya makhluk itu seperti apa? Yang lain selain manusia. Jadi ketika dia menjalankan sunatullah, itu sesungguhnya bertasbih. Contohnya begini, ada burung lagi ada di pohon, kemudian terbang, mengepakkan sayapnya, dan dia bisa terbang dan tidak jatuh. Mengepakkan sayap tidak jatuh itu sunatullah, kekuasaan Allah. Kita tidak bisa membuat seperti itu. Itu sesungguhnya gerakan tasbih, menyatakan kesungguhan dan kehebatan, keagungan, keistimewaan ciptaan. Sesuatu yang seperti itu sesungguhnya adalah tasbih. Ini para jemaah yang berdoa. Malaikat pun bertasbih. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuh. Itu adalah tasbih. Jadi tasbih itu maknanya mensucikan Allah. Kalimatnya subhanallah. Kedudukan tasbih al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat. Harta, ini perbandingan. Harta dan anak ini perhiasan dunia. Disebut harta berarti jabatan, kedudukan, popularitas, doktor, profesor, itu semua harta. Termasuk anak, itu adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus shalihat. Ketika Allah menyebut wal baqiyatus shalihat, itu sesungguhnya dimaksud adalah tasbih, tahmid, takbir. Ada sesuatu yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal yang kekal itu adalah tasbih. Perbuatan yang kekal itu adalah tasbih. Jadi nanti kita
diterima oleh Allah amal kita itu karena ungkapan yang ada dalam hati, yang ada dalam pikiran dan kaul kita yang selalu mensucikan Allah, bertasbih. Itulah yang mengekalkan amal kita. Yang membuat Allah menerima seluruh amal kita adalah tasbih yang dilakukan oleh diri kita masing-masing. Bentuk kalimatnya adalah subhan. Ini para jemaah yang rahmati Allah. Khairun inda rabbik. Tasbih itu adalah sangat baik, sesuatu yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thawaban yang merupakan pahala. Jadi kedudukan tasbih dulu, posisinya adalah pahala dari wa khairun, dan termasuk yang lebih baik yang merupakan apa? Amalan yang merupakan harapan. Jadi ada dua kedudukan tasbih itu. Satu merupakan pahala, yang kedua merupakan harapan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan harapan dan pahala, jangan lepas dengan kalimat subhan. Tidak ada pahala yang akan diberikan oleh Allah kalau kita tidak pernah mengucap subhan. Tidak akan pernah kita mencapai harapan yang baik apabila kita tidak mengucap subhan. Para jemaah rahmati Allah, kapan kita bertasbih? Ini penting. Kapan kita bertasbih? Tadi disebutkan oleh mahasiswa ini. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika Allah memberikan kemenangan, ketika kita ikhtiar, ketika kita berusaha, lalu kita berhasil, itu jangan diaku keberhasilan dari kamu, dari kita. Ketika kita punya anak, lalu anak itu berhasil menjadi seorang yang saleh, menjadi seorang yang pandai, sukses karirnya, jangan diaku dulu. Ketika Rasulullah SAW mampu menaklukkan Mekah dan seluruh masyarakat waktu itu berbondong-bondong masuk Islam, jangan diaku. Itu bukan karena kamu. Maka fasabbih, bertasbih. Orang-orang beriman itu ciri-cirinya bertasbih ketika dia mendapatkan kemenangan, mendapatkan kemurahan, mendapatkan kenikmatan. Kita kan sering mengajarkan begini. Kalau begitu, kenapa orang itu mengucap alhamdulillah ketika mendapat nikmat? Sambung gak sudah? Ketika kita mendapatkan alhamdulillahirabbil alamin, tasbih gak itu? Tasbih karena alhamdulillah isinya tasbih. Jadi kenapa kita mendapatkan kemenangan, mendapatkan kemurahan, mendapatkan kenyamanan lalu kita disuruh tasbih? Alhamdulillah. Itu sesungguhnya tasbih. Ini kan persoalannya belum dijelaskan itu aja. Jadi ketika kita mengucap alhamdulillah, kita harus sadar bahwa sesungguhnya kita mensucikan Allah dan mengembalikan kemenangan, mengembalikan kenikmatan itu, bahwa sesungguhnya ini merupakan ketetapan Allah. Fasabbih bihamdi, bertasbihlah engkau dengan dengan memuji Allah. Jadi memuji Allah itu muatannya tasbih, isinya tasbih. Ini para jemaah rahmati Allah. Nah, ketika tasbih terus tahmid wastaghfir, kemudian kita suruh beristighfar. Ini begini para jemaah, ada syariat. Ini metodologi pendidikan. Sesungguhnya istilah syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat, ini metodologi pendekatan ilmu saja untuk mempermudah diri. Bukan persoalan ini NU mau Muhammadiyah mau HTI, ini pendekatan teori. Di dalam hukum kasus ada filsafat, ada teori, ada ilmu, ada dogma. Nah, kalau di dalam Islam kita kenal ada syariat, ada thariqah, ada hakikat, ada ma'rifat. Coba kita lihat. Fasabbih
bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Taubat itu syariat. Thariqahnya itu adalah istighfar. Hakikatnya itu adalah tahmid, alhamdulillah. Ma'rifatnya isinya adalah tasbih. Tasbih itu rahasia alhamdulillah, itu rahasia istighfar. Istighfar itu rahasianya taubat. Orang yang bertaubat pasti beristighfar. Orang beristighfar pasti memuji. Orang yang memuji Allah pasti mensucikan. Tidak mungkin orang sampai kepada pertobatan kalau tidak meminta ampun. Tidak mungkin orang itu meminta ampun kalau dia tidak bisa memuji Allah. Tidak mungkin orang itu memuji Allah kalau tidak mengenal tentang keagungan. Mengenal keagungan Allah itu sesungguhnya bertasbih. Ini para jamaah rahmati Allah. Tata urutannya begitu. Sehingga urut ini lebih tinggi mana derajatnya kemudian? Gak ada yang lebih tinggi karena ini tata urutan. Yang satu menjelaskan yang lain. Kalau ingin tahu penjelasan taubat harus paham tentang Kalau ingin tahu tentang rahasia istighfar harus tahu tentang alhamdulillah. Kalau ingin tahu rahasianya alhamdulillah belajarlah tentang isi tas. Begitu. Sehingga kita mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ngerti karepe? Jadi tasbih itu yang pertama terungkap ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada di mana nanti? Kapan tasbih itu harus disampaikan dan diungkapkan, dirasakan oleh kita? Kita harus sholawat dulu. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Salatullah Salatullah
Saya kasih contoh ini aja biar mudah. Ini aqua ini kan dalamnya ada air. Di dalam air kan ada hadum, ada inti atom yang bisa menyembuhkan penyakit. Ada atomnya, ada molekul di dalamnya. Nah ini terus air. Setelah air kemudian kemasannya. Di dalamnya air ini ada sesuatu, atom, ya kan? Terus air, terus kemasan, terus minum. Di dalamnya alhamdulillah ada tasbih, dan di dalam istighfar ada alhamdulillah, ada tasbih, kemudian istighfar, terus taubat. Tasbih itu asal katanya sabah. Sabah itu artinya menjauh. Sama dengan orang berenang. Orang kalau berenang itu kan ada start. Start meninggalkan kemudian sampai kepada finish. Makna sabaha itu artinya menjauh, meninggalkan. Menjauh, meninggalkan. Filosofinya meninggalkan kekurangan. Jauh dari hal-hal yang tercela. Jauh dari kesalahan. Jauh. Maka sabaha itu adalah suatu pengakuan Allah itu jauh dari kesalahan. Allah tidak pernah cacat. Allah itu pasti sempurna karena dia jauh dari sesuatu itu tadi. Maka ketika orang bertasbih, sesungguhnya perasaannya menyatakan tanpa sama sekali ada sudah. Tidak ada ngersuloh. Tidak ada perasaan menyalahkan. Ketika kita dikasih musibah yang sayyi'ah, yang jelek misalnya, yang disalahkan dirinya, bukan? Ketika kita tidak menyalahkan Allah dan tidak punya pikiran jelek kepada Allah, itu sesungguhnya hakikatnya kita itu hakikatnya. Ungkapannya subhan. Nabi Adam ketika salah memakan buah khuldi, beliau langsung berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Rabbana zalamna anfusana, pengakuan dirinya salah. Mengakui dirinya salah lalu mengagungkan Allah, itu sesungguhnya adalah Nabi Yunus ketika ada di dalam perut ikan paus, muncul kesadaran bahwa dirinya salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Aku ini zalim. Pengakuan salah dan mengakukan Allah itu hakikat bukannya begitu. Subhanallah, subhanallah, bukan. Tapi kalau hatinya tidak mengakui tentang keagungan Allah, itu sesungguhnya tidak
Bisa terima Pak ya Pak? Ungkapannya alhamdulillah, berarti ketika kita mengungkap alhamdulillah, sesungguhnya sudah tidak ada lagi keraguan kepada Allah. Tidak ada lagi sudah tidak ada lagi sudah. Mamang, ragu, hidup, was-was, itu tidak ada. Ketika alhamdulillah sudah beridentitas, wala tahinu, wala tahzanu. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tidak ada perasaan lemah. Punya optimisme hidup, itu namanya bertas. Orang yang pesimis, ini saya tarik ke realita ya. Orang yang pesimis hidup itu orang yang tidak bertasbih. Tapi orang yang optimis hidup bahwa Allah akan memberikan harapan ke depan, itu adalah orang-orang yang bertasbih. Karena tasbih itu harapan. Hidup ini apa sih Pak sesungguhnya? Kan mencari harapan, gitu. Dengan nikah, harapannya punya. Setelah punya anak, punya harapan lagi. Harapannya anak jadi anak yang hidup ini sebenarnya dikejar oleh harapan. Jenengan duduk di sini, saya ngaji, jenengan mendengar. Harapannya dapat pahala, harapannya untuk harapan. Tanpa harapan, hidup-hidup tidak ada gunanya. Maka ada lagu itu kalau tanpa harapan mesti putus asa. Jadi hidup itu harapan. Bagaimana kita meraih harapan dan kita selalu berharap adalah tasbih. Kalau kita yakin bahwa Allah pasti mewujudkan harapan kita dan harapan yang terbaik adalah menuju kepada Allah, itu sesungguhnya orang yang bertasbih. Maka Allah memberikan kemerdekaan kepada Rasulullah SAW dan memberikan kemenangan sehingga orang-orang berbondong masuk Islam. Jadi contoh di Amerika tadi, teman saya Dr. Unifa mengatakan bukan hanya orang itu masuk Islam, gerejanya diserahkan untuk dijadikan mas. Itu subhanallah, itu keagungan Allah. Ini yang pertama. Jadi tasbih itu sampaikan, diungkapkan secara filia dengan perbuatan ketika kita mendapatkan nikmat. Jadi ketika kita mendapat nikmat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ini pas. Ini praktek kaulnya begitu. Yang kedua, kapan kita harus bertasbih kepada Allah? Ada perintah dalam Al-Quran. Walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulu. Kapan kita harus menyampaikan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada ayat. Sungguh Allah mengetahui sesungguhnya kamu yadiqu sadruka, mengalami kesempitan perasaan di dada, bima yaqulu, atas apa yang mereka ungkapkan berupa apa? Fitnah, hasutan, cercaan. Nabi Muhammad SAW ini ketika mendapatkan perintah fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin, jelaskan wahai Rasul tentang kebenaran Islam. Lalu Nabi Muhammad kan diserang, dihina, diancam. Ungkapan-ungkapan fitnah, serangan-serangan hasutan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kalau kau sebenarnya sesat bodohnya. Wah, ini mau wakil kan? Kalau kalian jenengan itu lek difitnahkan muaman. Karena rumah mobil saya aja anu kita ya. Iya kan? Nah, gitu kan? Parkir salah aja ditegur oleh tukang parkir. Nah, itu sesat. Untuk meluaskan hati, nah ini. Kapan tasbih? Kapan? Ketika kita jengkel sama suami jengkel sama istri, sehingga nyopor 1 jam, 2 jam sampai 1 hari, kan sesuatu. Mau marah takut kelihatan anak, gak marah salah. Mau mengungkapkan, akhirnya saya dan Facebook, malah salah semua. Terlihat orang banyak ini. Luar biasa ya. Ketika kita mendapatkan kesempitan di dalam dada, apa gitu? Dan gampang itu. Kebal, sumpah, astagfirullah, tidak sumpah kalian. Ketika kita
wa qum minas sajidin. Dan jadilah engkau orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sumpah, segera subhanallah, 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 subhanallah. Insya Allah dada itu terbuka. Pernah dijalankan ya? Dan sumpah kan aduh. Terus kalimat yang muncul bukan subhanallah, kurang ajar. Nah ini biasanya. Terus orang yang jorok lagi jasi, ada gitu ya kan? Tambah sumpah, tambah kebaikan. Saya mengalami waktu kalau pilkada. Masalah sumpah ini ditagih utang di sana sini berubah. Ternyata obatnya adalah subhan. Alhamdulillah. Jadi kita biar tahu rahasia yang mengungkap itu apa. Kenapa? Kapan kita harus mengungkap subhanallah itu? Kita ini kan sering mengalami itu ya Bu ya. Mengalami sumpah, tiba-tiba bingung di rumah, jenuh, pinginnya keluar, diajaklah ke bum, sampai bum tak bersumpah. Akhirnya diajaklah ke tempat rekreasi lain, kemudian kemah, tambah sumpah. Lihat kan, lo wes gede-gede, kemah itu kan anak-anak bang kepala sekolah, kamar, kemah. Sumpah itu ditebus dengan subhan. Harus mengungkapkan subhanallah. Jenengan tidak berani mengungkap gitu, karena saya nggak mau nyalon bupati, jadi berani aja. Terutama guru-guru ini pelanggaran nih Pak Guru di sini. Berarti untuk menghindari kesumpahan dan melonggarkan hati dan pikiran itu mengucap subhanallah. Lancarkan terus subhanallah, 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 subhanallah. Tapi mohon maaf para jamaah, jangan hanya ungkap, harus diayati. Yang dimaksud subhanallah tadi adalah mengagungkan Allah. Yang ketiga, kapan kita harus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdi. Luar biasa. Dan tawakal engkau kepada Allah, yang Allah itu adalah hidup, yang Allah adalah tidak mati, yang Allah itu adalah kekal. Berarti harus kenal sifat-sifat Allah. Wujud kita Bapak apa ya? Wujud kita berarti dulu itunya ngaji. Ketika kita berpasrah diri kepada Allah setelah ikhtiar, tawakal itu harus berpasrah diri kepada Allah setelah ikhtiar. Apa bedanya tawakal dengan malas? Hampir sama. Jangan tersinggung. Saya kasih tahu dulu. Tawakal dengan malas itu hampir sama. Kalau ada orang, saya ulangi jangan tersinggung, ini hanya contoh. Sama terus, surbanan terus, nggak pernah kemana-mana, orang yang mengatakan orang itu tawakal.
Tapi ada orang pakai jin, buakan kawasan, tapi gak pernah kemana-mana. Males itu. Iya. Padahal dua-duanya sama-sama males. Cuma yang satu ini diselimuti dengan casing, sehingga orang mengatakan tawakal ya itu ya, orang itu ya gak pernah bingung. Yang satu sama, yang satunya jinak, malas. Jadi tawakal itu adalah setelah ikhtiar. Kalau kita ikhtiar mentok nunggu hasil, maka kita tawakal kepada ketentuan dan keputusan Allah. Apapun itu diterima, itu disebut tawakal. Orang yang sedang bertawakal adalah orang-orang yang selalu mengucap subhan. Ungkapan tawakal itu adalah subhan. Yang ketiga, saya tulis suratnya biar enak yang mau nulis. Yang pertama tadi Hidayah Surah Al-Fatihah. Yang kedua adalah surat Al-Hijr ayat 98. Dan yang tawakal ini adalah surat Al-Furqan ayat 58. Yang keempat, kapan kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Inna hadza lawa haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kapan kita harus mengungkap dan menyatakan dengan kaul subhanallah? Ketika kita menemukan, ketika kita merasakan suatu kebenaran yang hak, Al-Quran, kebenaran Rasulullah SAW, kebenaran Allah dan seterusnya, maka kita segera mengucap subhan. Kita takjub ketika melihat langit tanpa penyangga. Kita takjub ketika ada bintang ketika malam, kemudian ada bulan dan seterusnya. Ketika kita merasakan bahwa ini semua adalah takdir dari Allah dan Allah semua yang menggerakkan dan ini adalah kebenaran, maka segera mengucapkan subhan. Luar biasa, begitu bahasanya. Luar biasa. Ungkapan yang tidak bisa disampaikan melalui rasio, melalui akal, itu adalah subhan. Ini yang keempat, Pak. Yang kelima, kita disuruh bersabar. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbik. Ya, ketika kita ingin menempatkan hati kita bersabar terhadap banyak masalah, terhadap banyak hasutan, riba, hinaan dari orang lain, musibah, masalah yang sedang kita alami, maka cara kita bersabar, ungkapan sabar itu adalah subhan. Para jemaah rahmati Allah, ini perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran tentang kapan kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita praktekkan bersama-sama. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Subhanallah wa la ilaha para jamaah rahmati Allah. Dari sini kita kembali kepada pengajian yang lalu. Tadi sudah ada 5 kriteria, 5 keadaan yang membuat kita diperintah untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ketika kita mengalami kesulitan, mengalami sesuatu yang menyulitkan. Berarti karena alhamdulillah di dalamnya ada subhanallah, praktek dasarnya adalah kemudian istighfar yang kemudian diikuti dengan taubat. Kalau kita sedang sakit, ungkapan yang bagus berarti alhamdulillah. Bisa diterima? Sudah bisa diterima? Jadi ketika kita sakit, kita mengungkap alhamdulillah, sesungguhnya ada subhan, sesungguhnya ada sesungguhnya kembali kepada, kita lihat Al-Fatihah. Al-Fatihah kan induk di dalam Al-Quran. Induk kan? Seluruh Al-Quran itu induknya di 7 ayat ini, mulai bismillah sampai terakhir. Di situ tidak ada istighfar di Fatihah itu. Tidak ada kalimat subhan, tidak ada kalimat taubat. Cukup alhamdulillah. Itu sudah mewakili tasbih, tahmid, takbir, dan seterusnya. Maka ketika kita mengungkap alhamdulillah, itu isinya adalah mensucikan, meminta ampun kepada, mengaku salah kepada. Berarti ketika kita punya masalah, sempit rezeki, alhamdulillah. TPP guru belum, alhamdulillah. Bisa nggak ya? Ya kan guru-guru lah TPP-nya nggak jalan itu marah-marah. Yang dimarahin begini. Padahal harusnya mengungkap alhamdulillah. Bisa terima sudah? Yuk kita latihan. Gini para jamaah. Apa hasil dari pengajian yang mengungkap rahasia-rahasia ini? Hasilnya adalah membentuk kepribadian. Percaya deh. Pakai bahasa Jakarta. Percaya. Kalau bapak ibu benar-benar meresapi apa yang ada di dalam subhanallah, alhamdulillah, dan istighfar, insya Allah kepribadian kita akan berubah. Cara pandang kita, mindset kita, sikap kita akan berubah. Kalau kita memahami itu, hayati dan kemudian laksanakan. Paksa diri untuk memulai. Dipraktekkan aja. Siapa yang sekarang ini sedang sakit? Pak Haji tadi sakit. Alhamdulillah. Kan apa tuh? Berat tak? Karena alhamdulillah itu diidentikan dengan nyukurno. Nyukurno. Itu saya sudah tanya ke beberapa kiai. Ada Pak Sis waktu itu ya Pak Sis. Yai, tolong saya dibantu nyarikan referensi dalil kalau bersyukur harus mengucap alhamdulillah. Gak ada itu. Saya tanya sama Ustaz Zubairi, gak ada itu. Bentuk rasa syukur itu diungkap dengan alhamdulillah. Gak ada itu, kalimatnya begitu gak ada. Kalau Pak Sis ya, jadi kalau ada orang sakit terus Pak Sis yang tanya, saya menyaksikan. Pak Sis coba tanya sama dia. Kalau ada teman saya sakit,
Terus saya mengucap alhamdulillah, oh bagus itu, betul Mas? Bagus itu, ya itu yang benar. Pasti tambah mantap. Karena yang menyampaikan kan bukan kiai. Itu dikonfirmasi sama kiai sama dia. Tanya lagi sama Ustaz Zubaidi. Ustaz, bagaimana Ustaz? Ya bagus itu. Nah, ini agar ada testimoninya, Ustaz, jenengan kesini Ustaz. Ustaz, sekedar. Karena beliau sudah 1 bulan ini membuka tentang alhamdulillah, subhanallah dan istighfar. Ustaz, saya tanya, tolong ini dibuka semua kitabnya. Sudah banyak kitab yang dibuka. Saya mau tanya hasilnya kayak apa? Next nih. Biar ibu nggak mamang ya. Ini gitu. Nah, Ustaz, alhamdulillah, subhanallah, istighfar. Monggo silakan. Ya, tentang rahasia-rahasia yang kami sampaikan beberapa saat dan hari ini. Silakan. Dilengkapi kalau ada orang dibetulkan. Silakan. Ada bahasa yang universal menurut saya, universal, bahwa hamdalah dengan ucapan alhamdulillah, kemudian tasbih dengan subhanallah, kemudian istighfar dengan astagfirullah, itu tidak mengenal ruang dan tidak mengenal waktu, tidak mengenal yang tampak ataupun yang tidak tampak. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran. Sebenarnya ada 25 ayat berbicara tentang tasbih ini. Ada kalimat fasabbih bihamdi rabbi wastaghfir, ada fasabbih bihamdi rabbikal azim, ada fasabbih bismi rabbikal azim, ada fasabbih bismi rabbikal a'la. Hubungannya sebetulnya berbicara kalimat tasbih. Kebetulan saya ada sistem langsung dalam komputer itu. Sekali saya baca tasbih itu semua browsing diri kan. Jadi sekarang baik kata sebagian sekarang enak memang ada sistem kita itu yang ada dalam komputer lah. Kembali pada masalah tasbih, ada satu yang kita tidak tahu, bahwa sebenarnya semua yang di sekitar kita ini menyampaikan tasbih, walakin la tafqahu. Dalam Al-Isra ayat 44 kalau tidak salah. Tusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Seluruhnya ini kan berarti tampak atau tidak tampak. Tasbih kita dengan ucapan subhanallah ini bisa didengar, tapi tasbih tumbuhan di sekitar kita tidak bisa tahu. Pertanyaannya kemudian, bagaimana seandainya semua tumbuhan di sekitar kita, apa yang ada di sekitar kita ini ditampakkan suaranya ke telinga kita? Jajal. Jadi kan ngomong tumbuhan bertasbih lebih. Ini Al-Quran ini, wa tusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi walakin la tafqahu. Akan tapi kamu tidak tahu, akan tapi kamu tidak merasa. Sehingga beberapa ayat yang saya baca ini membuktikan bahwa tasbih, tahmid, istighfar tidak mengenal ruang dan waktu. Ada waktu saat ini, ada waktu masa lampau, dan ada waktu esok. Bukti yang waktu kemarin, waktu masa lampau, kenapa kita menyampaikan doa Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna. Ini membuktikan ada yang lampau yang perlu diistighfari. Understand? Kalau di sini ada istighfar yang masa ini.
membicarakan teman kita yang saat ini ada di samping kita, yang saat ini ada di sekitar kita. Lu yang nggak ngerti, nah jenengan di antara jenengan masih ngomongnya aku berarti nggak ngerti ya. Itu perlu istighfar masa ini. Ada istighfar yang masa yang akan datang. Sebuah hadis tentang Ramadan, sebuah hadis man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar. Masa akan datang. Ini membuktikan dengan beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran itu bahwa tasbih, tahmid, istighfar tidak mengenal ruang dan waktu. Kira-kira begitu sih. Tambahannya begitu. Jangan mengulangi. Ini tadi saya sebutkan ada 5 kan. Ketika karena tidak ada ruang dan waktu, biar tidak menjadi kontroversi. Tasbih, tahmid, takbir tidak ada ruang dan waktu. Terus menerus tanpa henti. Lalu di sini ada ketika kita mendapatkan kemenangan. Tadi betas. Ketika kita super, tasbih. Ketika kita tawakal, tasbih. Ketika kita menemukan suatu kebenaran, pengakuan terhadap kebenaran, tasbih. Ketika kita sabar, tasbih. Apakah ada orang yang luput dari kejadian ini sehari-hari? Apakah orang yang ada yang tidak pernah merasakan dalam satu hari sebuah kemenangan, sebuah kenikmatan, sebuah kepasrahan, sebuah kesukaan, kegalauan dalam satu hari? Tidak pernah berhenti, kita selalu berputar seperti itu. Maka berarti tasbih selalu berputar dalam semua keadaan. Karena keadaan kita sesungguhnya kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah, kadang di samping, terus berputar. Berarti tasbih itu selalu harus diputar. Tapi bukan tasbih begini. Ini nama ini. Sebenarnya apa Ustaz namanya? Mesin EK. Ada guyonan loh. Ini ada guyonan. Ini guyonan. Jangan di hati. Wiritan dihitung. Duit mana? Ini guyonan. Ya, berapa kali wiritannya? 110 sampai lu wiritan muji Allah dihitung. Lalu mana? Tadi kan Ustaz, ada kesimpulan Ustaz, terakhir kesimpulannya Ustaz. Dari uraian kami Ustaz, mungkin ada yang mau dimantapkan atau ada yang mau ditambahkan. Saya tambahkan sedikit tentang yang terkait dengan ayat yang fasabbih bismillahirrahmanirrahim. Ini juga al-azim dalam kata ayat ini. Al-azim itu maknanya kan agung. Itu artinya selain Allah kecil. Jadi bertasbih itu sejatinya mengecilkan asma selain Allah. Bertahmid itu sejatinya menganggap selain Allah Tidak terpuji. kecil, tidak terpuji. Bertasbih itu berarti menganggap selain Allah tidak suci. Bertahmid. Wah, ini penting ini yang tidak menipu ini. Calon selain Pak Abdullah dengan Pak Salim Thohir yang hadir siapa? Ada lagi nggak? Ini yang hadir 2 ini. Yang pertama Pak Abdullah. Sudah kenal semua dengan Pak Abdullah ya? Sudah ya? Pilih semua? Insya Allah. Ini dari Demokrat nomor urut 3. Pak Salim Thohir sudah kenal tadi kan? Ini dari Partai Islam. Insya Allah satu-satunya partai yang Partai Islam tinggal 1 ini kalau nggak salah. Oh, ada 2 dengan P3 ya. Nah, ini. Kalau wajahnya wajah Arab banget ini. Wajah Arab banget ya. Akrab lah, akrab, wajah akrab. Akrab. Namanya Pak Salim nomor berapa Pak Salim? Nomor 1. Nomor 1 ini hebat lah mudah-mudahan. Saya nomor 1 kalah dulu Pak. Waktu saya undian nomor untuk calon bupati, wah 1, wah sudah ramalan itu
ramalan. Wah kalau satu itu begini, nomor satu itu gini. Ternyata salah. Umpamanya bukan konsep Quran, kalah. Nomor satu kalah. Tapi ada nomor satu menang. Kalau nggak salah Pak Karwo nomor satu. Nah mudah-mudahan sampai termasuk yang itu ya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan yang lain merupakan alat mencapai ke sana.